Ya Allah, kenapa kami susah ya Allah? Kenapa kami diuji ya Allah? Tetangga kami, teman kami sudah punya rumah mewah, mobil mewah, kerjanya bagus, sementara suami kami nggak jelas ya Allah. Pernahkah kita datang kepada Allah, datang sholat sampai menangis? Ya Allah, habis itu kita berdoa, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Engkau maha besar ya Allah. Kami yakin Engkau maha besar ya Allah. Jangan biarkan kami dalam keadaan kesusahan ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Dan dengan membaca salamun kalami rabbi rahim, salamun kalami rabbi rahim, salamun kalami rabbi rahim. Dan dengan segala rahasia surah ajal jala, bumi digoncangkan dengan kegoncangan yang dahsyat. Mudah-mudahan lisan kami, ucapan kami, kata-kata kami, kalimat kami dapat mengguncangkan badan jiwa raga kita untuk selalu berzikir kepada Allah, ingat Allah. Amin amin ya rabbal. Bapak, ibu, saudaraku semua, sehat semua? Saya yang lagi kurang sehat begini. Ini kami tadi dari Jakarta. Alhamdulillah, kami pikir nggak nyampe sini tadi. Ternyata memang jodoh harus nyampe di sini. Yang jelas, kami atas nama pribadi maupun atas nama Presiden Majelis Zikir RI 1 mengucap bangga dan luar biasa perumahan ini, Perumahan Citra Suwarna mengadakan pengajian menyambut bulan suci Ramadan. Tidak semua Bapak Ibu, banyak orang kaya di luar sana, banyak perumahan-perumahan hebat, banyak perumahan-perumahan kaya, belum tentu dan jarang ada pengajian-pengajian seperti ini, Bu. Maka kita termasuk orang beruntung. Kita masih diberi kesempatan untuk bisa silaturahmi, berkumpul dan mengadakan pengajian-pengajian seperti ini. Bapak Ibu yang kami hormati, profesi kami adalah pengacara, lawyer. Kami konsultan hukum dan spiritual, advokasi dan mediasi berbasis usaha dakwah dan iman. Profesi kami bukan penceramah, tapi alhamdulillah saya punya guru, saya punya sahabat Kiai Hamdan. Habib, kami butuh motivasi, butuh nasihat Habib. Bismillah, kalau memang mudah-mudahan, karena apa? Ilmunya Allah, lautan dijadikan tinta tidak cukup Bapak Ibu. Luas. Semua ilmu yang ada, hatta kejahatan segala pun, itu merupakan ilmunya Allah. Lautan dijadikan tinta tidak cukup. Kita kalau tidak ada yang jahat Pak Bu, kita tidak tahu kita ini orang baik. Betul atau tidak? Kita kalau kita tidak ada pelacuran, kita tidak tahu kita orang baik. Kita kalau tidak ada pencuri, kita tidak tahu ada orang baik. Tidak ada yang marah, kita tidak tahu kita termasuk orang sabar. Semua yang ada itu adalah ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lautan dijadikan tinta tidak cukup, Bu. Kita bahas satu permasalahan aja, Bu, bisa sampai pagi nggak selesai urusannya. Bahas satu kasus saja, makanya di pengadilan itu kenapa sidangnya berulang-ulang? Karena tidak cukup satu kali sidang, Pak. Itu baru satu kasus.
Bagaimana kalau kita yang banyak kasus? Kira-kira Bapak Ibu banyak kasus gak nih? Ada kasus apa di sini? Mumpung lagi konsultasi gratis. Keuangan. Nah, di mana-mana perkara yang paling besar adalah perkara keuangan. Tidak ada duit. Kesulitan duit. Kenapa kok bisa begitu? Pernah tidak kita datang kepada Allah secara serius bertanya, ya Allah, kenapa kami susah ya Allah? Kenapa kami diuji ya Allah? Tetangga kami, teman kami sudah punya rumah mewah, mobil mewah, kerjanya bagus, sementara suami kami nggak jelas ya Allah. Aduh, ini perkara. Semua punya masalah Pak Bu. Salah satu untuk menyelesaikan masalah Pak Bu adalah kita dekat dengan Allah. Yang bisa menyelesaikan masalah kita hanya Allah, bukan siapa-siapa Pak Bu. Kami kasih contoh Pak Bu. Ada orang mengatakan, ini kalau libatkan presiden, perkara kita pasti selesai. Ini kalau libatkan para menteri, Kapolri, Kapolda, ini masalah kita selesai. Ternyata demi Allah, demi Rasulullah, kami melihat dengan mata kepala sendiri dan kami menangani perkara Pak Bu. Libatkan presiden sekalipun, ternyata kasus belum tentu selesai. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang bisa hanya Allah. Allah kuasa, makhluk tidak kuasa. La ilaha la haula. Ini yang perlu kita pegang. Dikala Bapak Ibu sedih, dikala Bapak Ibu sedih tidak punya beras, kesulitan duit, ngadu kepada Allah. Allah yang bisa selesaikan perkara kita. Pak Bu, doa yang serius sama tidak serius berbeda tidak? Orang yang serius sama tidak serius berbeda atau tidak? Coba jujur kepada diri kita. Berapa kali, berapa banyak kita datang kepada Allah secara serius? Saya yakin ini hampir jarang datang kepada Allah secara serius. Paling kalaupun datang, ya Allah, Rabbana atina fi dunya hasanah. Ya Allah, saya tidak punya beras, ya Allah ini. Paling sekedar. Pernahkah kita datang kepada Allah, datang sholat sampai menangis, ya Allah, habis itu kita berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Engkau maha besar, ya Allah. Kami yakin Engkau maha besar, ya Allah. Jangan biarkan kami dalam keadaan kesusahan, ya Allah. Kita nangis dan berteriak dan berzikir kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sampai nafas pun tidak ada. Jujur, pernahkah kita serius kepada Allah secara serius? Saya yakin jalan mas ini. Karena apa? Kontak batin dengan saya Pak. Jujur, yang serius, angkat tangan. Hampir ragu-ragu Pak, kalaupun ada yang serius. Ayo kita ngomong spiritual sekarang. Saya juga konsultan hukum dan spiritual. Nah, biar begini-gini pengacaranya plus-plus. Coba jujur. Pernahkah kalaupun ada kita datang kepada Allah dengan menangis, itu pun karena kita terjepit, karena kita terpaksa. Dan saya yakin yang ada di sini belum pernah kejepit ini, belum ada terpaksa. Susah, memang susah, tapi tidak pernah datang kepada Allah secara serius. Betul tidak? Coba jujur, ayo, adu spiritual sama saya, angkat tangan ya. Ayo, Bapak Ibu mana di situ? Makanya mulai pada malam hari ini Pak Bu, mulailah kita semua bersatu di dalam perumahan ini. Bersatu perbaiki hubungan kita dengan Allah. Lebih-lebih kita sebentar lagi mau menyambut bulan puasa. Kalau bukan sekarang, kapan?
Kalau kita tidak mulai berubah, kapan? Apa nunggu mati? Coba jujur, jaminan antum-antum ini masih hidup 1 minggu ini, 1 bulan ini, 1 tahun ini, atau dapat bulan puasa berikutnya, jaminan apa saudara masih hidup? Ada yang jamin? Ayo salaman sama saya. Ayo Sanantan, siapa yang punya berani jamin kita masih hidup? Ayo, yang preman-preman juga keluar. Yang sana so hebat, ayo salaman sama saya kalau masih hidup. Jaminan 1 minggu ini masih hidup, 1 bulan depan masih hidup, 1 tahun masih hidup. Ayo. Tidak ada jaminan kita masih hidup, Pak Bu. Dan ini luar biasa, pengajian-pengajian seperti ini di dalam rangka menyambut bulan puasa. Mari kita bersihkan hati kita. Mari kita perbaiki hubungan hablum minallah, hablum minan nas. Kita perbaiki kehidupan kita. Kita jadikan hidup kita penuh berkah, penuh rahmat, penuh bahagia. Mari kita berjanji pada malam hari ini, Pak Bu. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan sesuatu kaum bila mana kita tidak merubahnya. Ini Bapak Ibu hidup seperti ini, mau nunggu siapa, Pak Bu? Mau nunggu siapa yang merubahnya? Ibu Bapak Ibu mau hidup lebih baik, mau nunggu siapa? Kalau bukan kita sendiri yang merubah. Kalau kita akan kere, bakal kere selamanya, Pak Bu. Yang bisa merubah kita Allah Maha Kaya. Kalau kita dekat sama Yang Maha Kaya, kira kita kaya tidak? Harus yakin. Jangan cuma bisa ngeluh, saya hidup begini, saya hidup di rumah begini. Sementara kita sendiri sama Allah sudah berbuat apa, Pak Bu? Coba jujur. Coba jujur, kebaikan kita kepada Allah sudah sejauh mana sampai saat ini? Sudah sejauh mana kita buat Allah senang? Apa sholat kita sudah bikin Allah senang? Apa sholat kita sudah bikin baginda Rasulullah senang? Coba jujur, Bapak Ibu, ibadah kita, rasa syukur kita aja kepada Allah belum tentu mampu membayarnya, Pak Bu. Kita bisa sehat, bisa berkumpul seperti ini. Berapa banyak di rumah sakit saat ini, Bu, lagi terbaring. Kalau tidak percaya, ngecek aja rumah sakit yang ada, Pak, selalu penuh. Betul atau tidak? Penjara pun, Bu, penuh. Kantor pengadilan pun penuh. Yang cerai pun penuh, Bu. Di kantor pengadilan penuh semua, Bu. Lalu kita hidupnya mau sampai kapan? Kita seperti ini. Menyambut bulan suci Ramadan ini kita perbaiki. Kita perbaiki betul hubungan. Kita perbaiki sholat. Dan kita harus lawan, Pak Bu. Jujur, iblis ini luar biasa. Memang janjinya iblis sampai yaumil akhir dia akan terus menggoda dan merusak kita. Dia tidak mengenal itu habaib, dia tidak mengenal itu kiai, dia tidak mengenal antum-antum. Ulama saja digoda kok. Apalagi kita yang ibadahnya masih nggak jelas. Kita harus lawan. Makanya penting, Pak Bu, kita harus belajar mengenal iblis. Ilmu iblis itu penting, Pak Bu. Kita harus mengenal ilmu iblis, cara kerjanya, wilayahnya, modalnya, sifatnya, potensinya. Salah satu, ibu kalau di dalam rumah tangga, kalau suami atau ada hal-hal yang bikin membuat marah, membuat ribut rumah tangga, ketahuilah berarti sekeliling ibu lagi ada iblis. Seandainya ada suami marah-marah, ketahuilah itu lagi jadi ada iblis. Ibu cepat istighfar, jangan dilawan. Kodratnya suami, Bu,
Jangan coba-coba membantah. Jangan coba-coba kalau udah disuruh diam, kita diam, Bu. Kalau kita biarkan, oh iblisnya mancing, Bu. Jujur Pak, Bapak, Bu. Kira-kira kalau suami, kalau udah kita laki-laki, kalau istri kalau udah ini, diam. Diam. Kalau coba ngoceh-ngoceh, kira-kira marah gak Pak, Bu? Marah. Sifat kodratnya laki-laki udah seperti itu. Makanya ketaatan kepada suami bisa membuka pintu surga. Taat kepada suami bukan sekedar disuruh sholat, sedia makan. Itu hal yang gampang, yang mudah. Tapi ketaatan di saat lagi Allah uji, di saat lagi Allah coba, di saat Allah lagi membuat kita marah, mampu tidak kita taat dan tunduk terhadap ucapan suami. Di saat ada hal-hal seperti itu, suami pun kalau udah diam, istri Pak pasti diam. Istri itu paling enak, Bu, kalau suami marah, ribut, udah diam. Atau nggak ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, nangis kepada Allah. Atau nggak ambil Quran, baca Al-Quran keras-keras. Begitu suami, kamu Auzubillahi minasyaitonir rajim. Serius, nanti bingung sendiri suami, Bu. Tapi nggak usah pakai bahasa Indonesia. Begitu suami marah, ya Allah aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Dari ngelawat juga bisa juga bikin ketawa. Nah, kita belajar menghindari cara kerja iblis. Begitu juga terhadap bertetangga. Kadang godaan iblis bertetangga ini macam-macam. Apalagi yang sok kaya atau yang sok kaya baru atau apa tuh. Tetangganya numpang parkir pas lagi rame begini. Waduh, ngoceh-ngoceh tuh. Ada nggak yang begitu sini? Nggak boleh kamu parkir begini nih, ganggu saya ini nih atau apa? Apalagi ada pengajian seperti ini. Oh nggak boleh nih, saya merasa terganggu nih. Ada yang begitu, Bu. Bahir Ramadan, na'udzubillah menjadi mau jadi apa kayak begitu. Dia tidak peduli pengajian. Dia merasa terganggu, itu kadang kita terpancing emosi. Kita lagi berjihad untuk menghadirkan iman, menyebarkan iman, tapi dia tidak mendukung. Datang aja tidak, bantu aja tidak. Di saat kita acara, dia merasa terganggu. Na'udzubillah menjadi. Kita sabar aja Pak, Bu, istighfar. Inilah ujian di dalam berdakwah, meneruskan perjuangan baginda Rasulullah. Kalau kita datang kepada Allah secara serius, Pak, saya merasakan demi Allah, demi Rasulullah, nikmat Pak, Bu. Kita dituntun sama Allah untuk menyelesaikan atau bagaimana cara menangani perkara. Hatta Pak, Bu, mau mafia kayak apapun, demi Allah, kalau Allah sudah mengambil bagian kecil Pak, Bu. Mulai dari hari ini Pak, Bu, kita menyambut bulan puasa. Mulailah kita persiapan diri kita. Mulai dengan apa? Perbanyak istighfar. Kita bersihkan hati kita. Dan usahakan zikir kita Pak, Bu, badan jiwa raga kita ajak zikir semuanya Pak, Bu. Jangan cuma di lisan, jangan cuma di badan, di batin. Ajak jiwa raga kita berzikir. Ibu-ibu, bapak-bapak sambil masak, kita bersih astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Ajak, bayangkan wajah kita, bayangkan tangan kita, bayangkan seluruh badan kita berzikir pada Allah. Semua ampun kepada Allah. Bayangkan Pak, Bu, kalau di badan kita mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki kita bersih. Allah bersihkan dengan istighfar kita. Kira-kira rahmatnya Allah indah nggak masuk? Rezeki-rezeki malaikat-malaikat datang tidak? Pasti, Bu. Aja. Astagfirullahaladzim. Udah itu jangan lupa belajar sholat tepat waktu. Ini ajiban nih. Ini kayaknya jarang yang sholat tepat waktu nih. Ini hanya 1-2, itu pun baru-baru.
baru 1-2 tahun. Betul nggak? Apalagi bapak-bapak ini ya. Ini saya lihat ini nggak kelihatan cahaya nih. Kalaupun ada 1-2 pun ini baru-baru. Baru 1 tahun 2 tahun. Sementara umur kita sudah puluhan tahun. Selama ini kemana? Pak, Bu, tahu nggak pentingnya sholat tepat waktu? Nah, jujur dulu nih. Ini ada yang sholat tepat waktu nggak nih? Rajin nggak? Coba angkat tangan yang rajin. Sholat tepat waktu. Begitu Allah panggil dengan azan atau sebelum azan kita sudah datang. Coba jujur, angkat tangan. Ayo kita berdialog. Kita bahas spiritual. Nah, ini ada guru saya ini kan ahli spiritual juga nih. Saya lihat channel YouTube-nya keren. Wah, ini bahas tentang spiritual. Pak, Bu, penting sholat tepat waktu. Kalau kita sholat tepat waktu saja, Pak, Bu, jarang. Kira-kira kita hidup seperti ini wajar nggak tidak? Wajar. Kita sama Allah aja hitung-hitungan. Kita sama Allah aja sombong. Di sana Allah memanggil kita, kita selalu tunda-tunda, sibuk dengan dunia atau sibuk pura-pura. Ah, masih enak, masih sinetron sebentar lagi. Wah, tanggung, masih masak. Ah, tanggung ini, saya lagi kotor. Banyak dalilnya, banyak alasannya. Sementara Pak Bu jujur, ibu-ibu nih, ibu manggil saya, Pak Habib, saya dengar, saya paham, saya lihat, saya tahu. Tapi bisa, Pak Habib sebentar Pak Habib, saya cuekin kira-kira sakit hati, walaupun ibu baru ketemu saya. Coba jujur. Betul tidak? Bapak juga, bapak-bapak. Walaupun baru ketemu saya, bapak panggil saya, Pak Habib tolong Habib sebentar. Pak Habib ini, saya lihat, saya dengar. Saya lihat bapak. Saya coba Imanu, tapi saya cuekin. Sakit hati tidak? Lalu bagaimana Allah memanggil dengan sholatnya? Bagaimana kita bisa kaya Pak Bu? Bagaimana kita bisa hidup penuh berkah, penuh rahmat? Sementara sama Allah aja kita hitung-hitungan, kita sombong. Malu tidak sama Allah? Dosa tidak? Ibu aja dikala dipanggil oleh suami, ibu cuek, itu aja udah dosa, udah durhaka. Bagaimana Allah yang manggil? Nih ada nggak yang kerja ikut orang nih? Banyak nggak? Banyak kerja di pabrik atau kerja ikut orang? Kira-kira kalau kita tidak nurut kepada atasan kita, berani tidak? Kita mau semaunya. Kalau nggak dipecat. Lalu bagaimana dengan Allah memanggil? Masuk di akal nggak saya berbicara ini? Lalu bagaimana kita Allah memperbaiki hidup kita? Terhadap hal-hal yang kayak begitu aja kita sombong. Kita masih jauh. Termasuk adik-adik ini, mulai dari sekarang kita belajar sholat tepat waktu. Cetak poin. Nanti dikala kau besar, Allah jadikan orang-orang yang sukses dunia akhirat. Amin. Mulai dilatih. Walaupun ada pun yang gaya preman atau yang preman, biarkan aja. Orang mau bilang kita preman, tapi dikala Allah manggil, segera datanglah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Tapi kepada makhluk, demi Allah, demi Rasul, jangan ada ketakutan. Allah kuasa, makhluk tidak kuasa. La ilaha illallah. Allah yang kuasa, makhluk tidak kuasa. Tidak perlu takut kepada makhluk, siapapun dia. Apapun jabatan dia, apapun profesi dia. Tidak usah takut kepada makhluk. Dan takutlah kepada orang baik. Makanya penting Pak Bu ya, kita sama-sama niatkan di dalam menyambut bulan puasa ini, kita benar-benar
perbaiki hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Hablum minallah, hablum minan nas. Kita perbaiki. Kita banyak berzikir kepada Allah. Jangan sia-siakan waktu kita. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadikan semua ibadah. Caranya bagaimana? Salah satu, jaga air wudhu kita. Dan kita niatkan semua ibadah. Kira-kira kalau kita udah niatkan semua ibadah, jadi ibadah tidak? Kita mau makan, kita niat ibadah. Ya Allah, saya niat ibadah kepadamu. Ya Allah, saya niat ya Allah. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ya Allah. Jadi ibadah tidak? Hatta berhubungan dengan suami, kita niat ibadah, jadi ibadah tidak? Semua jadi ibadah. Malaikat cetak poin Pak Bu. Makanya penting sekali tadi kita perbaiki hubungan dengan Allah. Dan kesempatan bulan puasa ini kita sama-sama berkomitmen kepada diri kita, kepada Allah untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Kalau bukan sekarang, kapan? Kalau bukan kita memulai, kapan? Karena tidak ada jaminan besok lusa kita masih hidup. Karena manusia ini seluruhnya lupa, sombong, lalai. Termasuk di dalam rumah tangga Pak Bu, dikala ada perkara, ajalah suami, istri, anak duduk bersama dan lobi Allah, yakinkan Allah bahwa perkara-perkara kita layak diselesaikan sesegera mungkin. Bahwa perkara-perkara kita, bahwa kita layak diangkat derajatnya, layak kita hidup lebih baik. Kita lobi bersama Allah. Nggak boleh suami itu menangis-nangis kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tiap hari suami menangis, lalu istri berleha-leha, lalu anak berleha-leha. Secara logika akal, kira-kira masuk di akal nggak? Apa malaikat nggak protes? Itu Habib udah enak-enak nangis-nangis, itu istrinya aja malas-malasan, cuek-cuekan aja, anaknya juga nggak tahu kemana. Kira-kira masuk di akal nggak Pak? Akan indah tidak? Bila mana ada perkara-perkara yang kita hadapi, kita bersama-sama datang kepada Allah secara serius dan memohon kepada Allah secara serius. Enak Pak Bu datang sholat berjemaah, sama-sama minta, ayo anakku, ayo istriku, kita ini hidup udah lama susah. Kita ini makan minum sudah nggak jelas. Allah katanya maha kaya, Allah maha besar. Ada apa kita? Kayaknya betul kata Habib, kita tidak pernah datang kepada Allah secara serius. Ayo kita duduk kepada Allah serius, kita sholat. Kita sholat tepat waktu, mulai dari sekarang 40 hari, kita perbaiki. Selama 1 bulan besok, kita perbaiki hubungan dengan Allah. Kita sholat dengan serius. Kita berjemaah dengan anak istri. Kita minta kepada Allah secara serius. Kita teriak, berzikir ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami mohon ampun kepadamu, ya Allah, ampuni kami, ya Allah. Jangan biarkan kami dalam keadaan kesusahan, ya Allah. Kami lelah ya Allah, kami capek seperti ini ya Allah. Jangan biarkan kami susah dengan makanan ya Allah. Jangan biarkan kami susah dengan duit kami ya Allah. Minta kepada Allah secara serius setiap hari. Setiap hari, batu saja Pak Bu diteteskan oleh air itu bisa lubang. Apalagi hati manusia, apalagi hati Allah Subhanahu wa taala Pak. Allah maha pemurah, Allah maha penyayang, Allah maha besar, Allah maha kaya, Allah maha bijak. Subhanallah Pak, luar biasa Pak Bu. Makanya kalau Bapak Ibu perbaiki hubungan dengan Allah, tiap hari datang kepada Allah secara serius, demi Allah, demi Rasulullah, Allah pasti perbaiki hubungan kita, perbaiki kehidupan kita. Janjinya Allah sebesar biji jarak kebaikan pasti dibalas, begitu juga kebalikannya. Saya tidak peduli dibilang orang aliran apa saya tidak tahu Pak. Yang jelas saya pahami
Seluruh alam berzikir kepada Allah. Betul tidak? Lalu bagaimana badan jiwa raga kita? Masa tidak berzikir kepada Allah? Kita tidak pernah mengajak. Kita ajak berzikir kepada Allah, Pak Bu, jangan serius. Insya Allah kalau lisan kita ada Allah, tangan kita ada Allah, kaki kita ada Allah, badan kita sejarah ada Allah. Keren Kak, Pak Bu. Iblis-iblis saja Pak, hatta mafia, hatta musuh-musuh Pak, insya Allah takut karena ada Allah semua Pak. Dan kita juga mau ngomong macam-macam itu takut ada Allah semua. Allah jaga lisan kita. Maka yang jelas kita di dalam menyambut bulan puasa ini, kita benar-benar perbaiki hubungan kita dengan Allah. Janji Pak Bu? Kok lemas? Janji kira-kira kita perbaiki hubungan dengan Allah? Semangat, janji tidak? Takbir. Harus semangat Pak Bu. Kita mau merubah keadaan kita kok, merubah nasib kita kok. Mau nggak Allah perbaiki hubungan kita? Mau nggak perbaiki kehidupan kita? Apa mau sampai begini aja, sampai mati? Kepingin berubah nggak? Dari punya TV kecil menjadi TV besar. Jadi punya motor menjadi punya mobil. Jadi punya rumah satu, punya rumah dua. Mau tidak berubah? Yang bisa berubah siapa? Yang bisa memperbaiki siapa? Semua Allah. Dan kita harus berusaha seserius mungkin Pak. Kita harus bangkit melawan malas kita itu Pak. Salah satu, banyak yang mendapatkan motivasi atau ingat kepada saya. Saya Pak Bu, kalau lagi malas beribadah, kalau lagi malas sholat, kalau lagi malas berzikir, saya Pak Bu, saya kalau habis sidang, saya nangani perkara jauh-jauh dari Jakarta macet. Saya tak usahakan sempat selalu berzikir kepada Allah, baca Yasin Fadilah. Saya berzikir sampai maghrib sampai isya. Walaupun capeknya minta ampun. Di saat saya capek Pak Bu, Allah capek. Bangun. Saya bangunin badan kau. Kau mau kaya gak? Kau mau hebat gak? Kau mau sukses gak? Ayo jangan malas. Saya nasihati badan jiwa raga saya Pak Bu. Saya suruh bangun. Begitu juga kalau malas sholat subuh. Bangun. Ngantuk. Gak bisa kayak begini. Ini iblis nih. Iblis kurang ajar nih. Bagaimana saya mau bisa kaya, mau bisa sukses kayak begini nih? Sama Allah aja sombong. Bangun. Akhirnya loncat saya Pak Bu. Ambil air wudhu sholat. Nah ini, di saat Bapak Ibu malas, di saat Bapak Ibu ini cambuk diri kita Pak Bu. Bangkitkan, bangunkan. Mau jadi orang sukses gak? Mau jadi orang hebat gak? Mau punya motor gak? Mau punya gak? Bangunkan. Kita yang bisa memperbaiki kehidupan kita Pak Bu. Menunggu siapa tidak bisa, kita. Yang bisa merubah keadaan kita. Mari sebelum kita tutup, kita hadirkan hati kita dengan sebenar-benar hadir. Mari kita tutup mata kita sejenak Pak Bu. Mari saudaraku, Bapak Ibu. Mari kita tutup mata kita. Kita hadirkan hati kita dengan sebenar-benarnya hadir. Mari kita ingat, mungkin minggu ini minggu terakhir kita. Mungkin bulan ini bulan terakhir kita. Mungkin tahun ini tahun terakhir kita. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Sayangi kami ya Allah. Dalam menyambut bulan puasa-Mu ini ya Allah. Tuntun kami selalu ke jalan-Mu ya Allah. Bimbing kami selalu ke jalan-Mu ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah. Di dalam menyambut bulan suci Ramadan-Mu ya Allah. Kami mohon ampun ya Allah. Kami sudah banyak dosa ya Allah. Kami sudah banyak lalai ya Allah. Kami banyak dosa ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah. Saling maafkan hati kami ya Allah antara satu dan yang lain ya Allah.
Jangan ada dendam di antara kami ya Allah. Jangan ada iri dengki di antara kami ya Allah. Jangan ada kesalahan di antara kami ya Allah. Bersihkan ya Allah, bersihkan ya Allah. Kami mohon ya Allah, segala rahasia dan kebersihan bulan suci Ramadan-Mu ya Allah. Kami mohon ya Allah, segala kebesaran dan rahasia bulan suci Ramadan, satukan ya Allah dengan badan jiwa raga kami ya Allah. Satukan dengan badan jiwa raga anak istri kami ya Allah. Satukan dengan kampung kami ya Allah. Satukan dengan bangsa kami ya Allah. Jadikan ya Allah kekuatan yang dahsyat ya Allah dalam menyambut bulan suci Ramadan ya Allah. Jadikan ya Allah kekuatan yang dahsyat ya Allah. Kami dapat memperbaiki diri kami, kehidupan kami, rumah tangga kami, ekonomi kami, pekerjaan kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, sehatkan selalu badan jiwa raga kami ya Allah. Panjangkan umur kami ya Allah. Istiqamahkan kami seperti ini ya Allah, sampai akhir hayat kami, anak cucu keturunan kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, bimbing kami selalu ke jalan-Mu ya Allah. Mudahkan kami ya Allah, ringankan kami ya Allah dalam beribadah ya Allah. Mudahkan dan ringankan kami dalam menyambut bulan suci Ramadan-Mu ya Allah. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Kami mohon iman-Mu ya Allah. Kami mohon iman-Mu ya Allah. Hiasi badan jiwa raga kami dengan iman-Mu ya Allah. Hiasi badan jiwa raga kami ya Allah dengan iman-Mu ya Allah. Hiasi badan jiwa raga anak istri kami dengan iman-Mu ya Allah. Hiasi ya Allah kampung kami dengan iman-Mu ya Allah. Kami mohon iman-Mu ya Allah. Hidupkan kami dengan iman-Mu ya Allah. Matikan kami dengan iman-Mu ya Allah. Bangkitkan kami dengan iman-Mu ya Allah. Apapun keadaan kami ya Allah, kami mohon iman-Mu ya Allah. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa syurna bil iman wa dihinna jannata ma'al iman. Allahumma hadilana minal jini ma'al iman. Allahumma afina min kulli bala birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma rabbuna rabbukum a'maluna wa lakum a'malukum la hujjatu wa tablu ridoks. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jami'ah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, jadikan setiap nafas kami Allah selalu berzikir kalimat La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, jadikan ya Allah badan jiwa raga kami ya Allah, badan jiwa raga anak istri kami ya Allah, kampung kami ya Allah selalu berzikir kalimat La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, kami tahu ya Allah, banyak saudara kami, banyak keluarga kami di saat sakaratul mautnya ya Allah tidak sempat mengucap kalimat La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, mudahkan kami ya Allah di saat sakaratul maut kami ya Allah mengucap kalimat La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudahkan ya Allah kedua orang tua kami ya Allah di saat sakaratul maut ya Allah mengucap kalimat La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah. Kami mohon ya Allah dengan segala rahasia La ilaha illallah, kami mohon ya Allah satukan ya kami ini ya Allah, satukan hati kami dari keluarga besar-Mu ya Allah, yang selalu berzikir dan beristighfar kepada-Mu ya Allah, yang selalu beribadah kepada-Mu ya Allah. Tuntun kami selalu ke jalan-Mu ya Allah, ringankan kami ya Allah. Kami mohon ya Allah dengan segala rahasia La ilaha illallah, kabulkan segala hajat kami ya Allah, mudahkan segala urusan kami ya Allah.
Ya Allah, dengan segala rahasia la ilaha illallah kabulkan ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa li kulli rahasi la ilaha illallah, wa li kulli jambi astaghfirullah, wa li kulli musibati inna lillahi wa inna tawakkal ala Allah. Wa la haula wa la quwata illa billah, wa li kulli ta'ati wa masjid la haula wa la quwata illa billah, wa li kulli harakati wa syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar.